Benarkah peran Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria sangat signifikan dalam upaya penghalangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua sehingga divonis paling berat di antara para terdakwa lainnya? Kita akan membahasnya bersama dengan kuasa hukum Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria, ada Ragado Yosodiningrat, serta ada pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting. Bang Jamin dan Mas Aga, selamat malam. Terima kasih atas waktunya bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Mas. Malam. Ya, saya akan langsung ke Mas Aga. Mas Aga, apakah sudah menentukan apakah kemudian nanti dari pihak kuasa hukum ataupun terdakwa mengajukan banding atau tidak atas vonis pada hari ini, Mas Aga? Kalau sampai sekarang belum ada keputusan, mungkin entah nanti malam atau besok. Karena seperti yang tadi saya sampaikan juga pada saat doorstop, kedua terdakwa ini, klien kami, baik Pak Agus maupun Pak Hendra, masih pikir-pikir terlebih dahulu. Karena kan hak untuk banding ini ada pada terdakwa, sehingga kami beri ruang untuk mereka untuk berpikir. Nanti kami akan diskusi lagi, apabila diputuskan untuk banding, maka kami akan menyatakan banding. Dan untuk alasan-alasan keberatan kami terhadap putusan atau ketidaksependapatan kami terhadap putusan majelis hakim akan kami tuangkan seluruhnya dalam memori banding nanti. Mas Aga, kenapa kemudian perlu membandingkan kasus ini dengan Richard Eliezer yang juga memiliki peran dalam pembunuhan Brigadir Yosua ini, Mas Aga? Kalau dari kami melihatnya, kami sebagai penasihat hukum melihatnya bahwa ketiga orang ini sama-sama orang yang diperintah oleh Ferdy Sambo. Perintah yang diterima bahkan bagi Pak Agus dan Pak Hendra ini pada hari H, yaitu tanggal 8 Juli tahun 2022, bagi mereka adalah perintah yang benar, perintah yang tidak ada kehadiran, perintah yang wajar karena telah terjadi peristiwa tembak-menembak antara polisi. Sedangkan ketika terjadi peristiwa antar anggota polisi, maka yang akan melakukan penyelidikan itu adalah Paminal, sehingga sebagaimana disampaikan dalam persidangan terhadap saksi-saksi baik Ferdy Sambo, saksi terdakwa lainnya, itu menyatakan bahwa yang mereka lakukan itu dalam rangka penyelidikan, dilengkapi dengan surat perintah, dan surat perintah itu adalah surat perintah yang sah. Dan ya natural saja pada saat itu. Karena kan kebohongan ini baru diketahui tanggal 8 Agustus tahun 2022. Bahkan yang memeriksa pada hari H, yaitu penyidik Polres Jakarta Selatan, itu benar-benar meyakini skenario yang telah dibangun oleh Ferdy Sambo. Karena kan yang memeriksa ini, memeriksa Richard Eliezer, memeriksa Kuat Ma'ruf, memeriksa PC, dan semuanya diperiksa. Dan mereka mengatakan sebagai penyidik yang diceritakan itu adalah peristiwa yang meyakinkan, ya udah ini adanya. Nah itu kan nanti kan kejanggalan itu baru ditemukan ternyata pas mereka udah dipatsus semuanya. Hal-hal apa yang menurut Anda tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam vonis hari ini, Mas Aga? Hal-hal yang tidak dipertimbangkan, sebetulnya ya kalau tidak dipertimbangkan pledoi kami ini banyak. Kenapa sih terdakwa ini seharusnya bebas? Unsur-unsur pasalnya itu tidak terpenuhi. Tadi sedangkan kami melihat ya, unsur pasal yang terpenuhi ini malah pasal 32, yaitu memindahkan suatu informasi elektronik secara bersama-sama. Memindahkan ini turut serta yang dibilang bagi Pak Agus dan Pak Hendra. Siapa yang memindahkan? Yaitu adalah Cuk Putranto. Sehingga Pak Agus dan Pak Hendra dipersalahkan dengan pasal 32. Sedangkan kita lihat kemarin Cuk Putranto ini dinyatakan bersalah atas pasal 33. Di mana pasal 33 Undang-Undang ITE ini, majelis hakim dengan tegas menyatakan baik Pak Agus maupun Pak Hendra tidak memenuhi unsur pasal dalam pasal 33 ITE. Benarkah terdakwa ini betul-betul tidak tahu mengenai skenario Ferdy Sambo sejak awal, baru di bulan Agustus, Mas Aga? Ya, ini semua sudah terungkap di fakta persidangan. Bahkan bukan cuma Pak Hendra, bukan hanya Pak Hendra dan Pak Agus, tapi seluruhnya. Baik Irfan Widianto, Cuk Putranto, Baikuni, dan semuanya yang lain-lain lah. Penyidik juga menyampaikan hal yang sama. Dan beberapa puluh orang lain yang kena patsus. Kan sebetulnya terdakwa OOJ ini ada 6. Sedangkan korban dari pranknya Ferdy Sambo ini ada berpuluhan loh. Orang-orang yang kena demosi, ada yang demosi 8 tahun, ada yang demosi 4 tahun. Dan lain-lain. Jadi ya kalau dibilang apakah kedua orang ini benar-benar tidak tahu, ya ini fakta persidangan sudah terungkap, dan ya itu yang terungkap, mereka ini benar-benar tidak tahu dan baru mengetahui 1 bulan setelahnya ketika mereka berada di patsus. Karena di fakta persidangan juga terungkap bahwa cerita yang sebenarnya baru diungkapkan ke penyidik yaitu di bulan Agustus, bukan di bulan Juli. Cerita ya bahwa ini sebetulnya peristiwa penembakan, bukan peristiwa tembak-menembak.
Baik, tapi sebetulnya ada niat tidak sih dari baik Agus Nurpatria maupun Hendra Kurniawan untuk kemudian mempertanyakan mengenai perintah dari Verdi Sambo ini sejak awal? Ada tidak itu Mas Aga? Kalau dari awal, sebagaimana juga di persidangan yang sudah ada, sudah terungkap ya, bagaimana mau mempertanyakan? Karena perintah yang diterima pada saat itu merupakan perintah yang wajar kok. Kan perintahnya kamu cek, kamu amankan CCTV untuk apa? Untuk diserahkan ke penyidik Polres Jakarta Selatan. Ini kan penyelidikan untuk melihat apakah mungkin nanti dari CCTV ini dapat menemukan petunjuk-petunjuk atau alat bukti lainnya untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Mereka ini tidak tahu bahwa tujuan utama untuk ngecek CCTV ini bahwa untuk menghalangi penyidikan, sehingga untuk mempertanyakan ya perintah yang diberikan jelas, untuk apa mempertanyakan lagi, sebetulnya itu sih. Oke, baik, sambungan kita dengan Bang Jamin terputus, semoga kemudian komunikasi bisa tersambung di segmen selanjutnya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Ya, kembali bersama kami di Prime Time News. Kami masih mencoba untuk menghubungi pakar hukum pidana Bang Jamin Ginting dan mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Saya kembali kepada Mas Aga. Mas Aga, ada dua hal yang meringankan ya untuk terdakwa Hendra Kurniawan, tapi kemudian hukumannya tetap sesuai dengan tuntutan dari jaksa. Nah, ini tanggapan dari tim kuasa hukum bagaimana? Kalau masalah yang meringankan, ada hal-hal yang meringankan, oke. Lalu tapi tetap sesuai dengan tuntutan jaksa ya. Kita kembali lagi yang memutus ini hakim. Hakim ini memutus berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah berdasarkan keyakinannya. Ya mungkin majelis hakim berkeyakinan bahwa ini adil buat mereka. Cuma kami sebagai penasihat hukum ya masih mempertanyakan adilnya di mana seperti ini. Itu sih. Oke, baik. Saya coba untuk menghubungi Bang Jamin. Sudah bergabung sama kami? Ya, dari tadi saya udah masuk itu. Oke, baik. Ada komunikasi kami terganggu. Bang Jamin, tanggapan Anda berkaitan dengan vonis terdakwa terhadap Hendra Kurniawan 3 tahun sesuai dengan tuntutan jaksa, sedangkan Agus Nurpatria sedikit lebih ringan dari tuntutan. 2 tahun penjara vonis hari ini. Bang Jamin bagaimana? Ya, jadi tentu berbeda. Pertama ya terkait dengan kedudukan sebagai Jenderal Bintang 1 dan Kombes ya tentu beda. Apalagi kan Hendra ini cukup dekat ya dengan Verdi Sambo ya. Jadi tentu hubungan ini menjadikan dasar seakan-akan Hendra ini mengetahui, walaupun dalam praktek tadi Angga menyatakan itu diketahuinya setelah adanya suatu pengambilan istilah pansus begitu. Jadi menurut saya ada beberapa hal ini yang memberatkan Hendra ini. Pertama, dia itu seorang pimpinan ya. Pimpinan artinya berpangkat jenderal dan juga kombes. Yang kedua, Hendra ini dianggap orang yang kepercayaan daripada Verdi Sambo untuk melakukan semua upaya-upaya untuk mewujudkan obstruction of justice-nya. Yang ketiga, tadi ada beberapa kalimat yang disampaikan oleh hakim dalam putusan tersebut. Dia berbelit-belit, ya, tidak mengakui perbuatannya dan tidak menyesali apa yang dilakukan. Nah, ini merupakan bagian yang tentunya akan memberatkan. Jadi kalau dalam struktur hukuman itu mulai dari tertinggi sampai terendah, maka yang tertinggi ini mempunyai kapasitas orang yang paling bertanggung jawab sehingga hukumannya lebih besar. Tadi saya agak sedikit mengomentari ada perbedaan antara Eliezer dan juga Hendra dan juga Agus Nurpatria ya. Pertama, kalau Eliezer itu kan pasalnya berbeda ya, pasal 340 ya, dia tidak ada pasal terkait dengan OOJ. Kedua, Eliezer ini mendapat GC ya, dia GC sehingga hukumnya tentu lebih rendah dibandingkan dengan terdakwa lainnya. Yang ketiga, Eliezer narada ya, jadi dia tidak mempunyai kapasitas untuk mempunyai niat yang sama dengan orang yang diperintahkan. Yang keempat adalah ya tadi adanya amicus curiae. Ini Hendra kan nggak ada amicus curiae. Jadi amicus curiae itu apa? Itu sebenarnya hal-hal non yuridis. Ya walaupun dalam hukum Indonesia sempat diakui, tetapi peran serta masyarakat untuk rasa keadilan masyarakat itu kelihatannya tidak ada dalam OOJ ini. Itulah perbedaan dengan Eliezer, yang keempat hal itu. Sehingga hukumannya kenapa tadi ditanyakan Angga, lebih ringan ya Eliezer dibandingkan dengan Hendra. Nah itu faktor-faktor utama yang menyebabkan kenapa Eliezer lebih rendah dibandingkan OOJ, Hendra maupun Agus Nurpatria. Begitu Mas Aga. Oke,
Saya coba menghubungi mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ugroseno. Pak Ugro sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Malam, Mas. Ya, Malam. baik Pak Ugro. Tanggapan Anda bagaimana dengan vonis dari terdakwa Hendra dan Agus pada hari ini? Ya, saya merasakan suatu ketidakadilan di sini ya, bahwa peristiwa pembunuhan dengan penanganan TKP seolah-olah itu peristiwa yang sama, ya kan? Jadi saya tidak banding-bandingkan putusan-putusan itu, tapi ini bahaya bagi organisasi Polri ke depan nanti. Dalam hal penanganan TKP pasca kejadian, ya kan? Dia hanya berbicara amankan dan serahkan penyidik langsung cukup 3 tahun. Di mana letak keadilan di Indonesia ini? Itu saja yang mudah-mudahan ketidakadilan ini nanti bisa diuji oleh upaya hukum lainnya, yaitu banding yang dilakukan oleh Hendra. Saya sarankan Hendra Kurniawan banding supaya keadilan di Indonesia ini bisa tercapai, bisa dirasakan masyarakat dengan peristiwa yang diputuskan oleh hakim yang sekarang mengadili peristiwa Hendra Kurniawan ini. Pak Guru, menurut Anda ada tidak sih kesalahan yang dilakukan oleh Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria dalam kasus ini? Ya, kesalahannya apa? Dia hanya diperintahkan oleh Sambo untuk amankan kamera. Dia sampaikan sama Sambo. Jadi kalau urusan kamera ada Agus Patri, ada si Ari Cahya. Sambo, oh ya nggak ada masalah. Nah, Hendra mengatakan kalau yang diamankan segera serahkan kepada penyidik. Apakah kata-kata amankan dan serahkan penyidik ini merupakan obstruction of justice? Jadi di sini memahami obstruction of justice dengan pasal 221 ayat 2 itu sangat dangkal sekali menurut saya. Jadi itu yang dilakukan harusnya perbuatan-perbuatan oleh para pelaku pidana yang menghilangkan bukti sehingga mempersulit penyidikan. Bukan polisi yang mengamankan TKP sebagai propam karena di situ ada pelaku polisi, korban polisi, TKP polisi justru cukup 3 tahun. Ini yang saya rasakan suatu ketidakadilan. Baik, Bang Jamin, apakah Anda juga merasa sebaiknya banding? Ya, banding itu hal yang utama. Tapi saya melihat secara keseluruhan gini, Mas Eka ya. Ini ada kesalahan berpikir terkait dengan obstruction of justice. Pasal satu-satunya di KUHP, obstruction of justice itu adalah 221. Ya, artinya apa? Semua tindakan terhadap obstruction of justice itu di 221. Kalau pasal ITE itu terkait dengan pengurusan benda, apakah informasi ataupun data elektronik. Jadi tidak ada kaitannya dengan obstruction of justice. Kalau mau dikaitkan dengan obstruction of justice, maka pasalnya contohnya ya, pasal 49 junto 33, junto 221 begitu. Saya kasih contoh, pasal dalam tipikor itu obstruction of justice itu cuma satu, pasal 21. Jadi nggak bisa contohnya orang melakukan pengerusakan terhadap CCTV, lalu dianggap itu obstruction of justice dalam tipikor begitu. Dikenakan pasal ITE dan tipikor, kecuali dijuntukan. Makanya saya kira ada permasalahan nantinya ke depan ini, apakah pasal-pasal yang ITE ini dapat juga dimasukkan sebagai pasal-pasal obstruction of justice dengan dakwaan yang sifatnya alternatif seperti ini begitu. Nah ini yang menurut saya harus dikaji lebih dalam. Kalau saya tidak setuju, lebih setujunya saya pasal 221 saja cukup begitu, atau pasal 233 kalau dia ada barangnya di tempat penyidikan. Nah inilah celah yang mungkin bisa nanti diusahakan ya supaya banding. Tapi ini untuk memperbaiki ya dalam sistem hukum kita. Jangan sampai nanti orang merusak CCTV tidak ada motif untuk obstruction of justice, tapi dipakai obstruction of justice dengan pasal ITE. Jadi pasal ITE ini kalau orang bilang pasal keranjang sampah, semuanya bisa masuk begitu, asalkan medianya ITE. Nah ini yang berbahaya menurut saya. Oke, Mas Aga, ini juga menjadi strategi bagi tim kuasa hukum kalau misalnya nanti memutuskan untuk banding, Mas Aga? Ya, nanti kalau misalnya kami banding, sudah barang tentu alasan-alasannya akan kami tuangkan dalam memori banding. Ya, terima kasih masukannya Pak Jamin. Dan mungkin saya menambahkan yang cukup menarik tadi kan Pak Jamin menyampaikan adanya ya hal-hal atau faktor-faktor non yuridis ya. Amat sangat disayangkan karena klien kami baik Pak Hendra, Pak Agus, Irfan, dan mungkin teman-teman terdakwa obstruction of justice lainnya ini telah mendapatkan ya framing buruk sejak awal, sehingga tadi bisa saja kan putusan yang lebih berat daripada yang lain atau dibandingkan dengan Eliezer, karena Eliezer ini memiliki faktor non yuridis di mana didukung oleh masyarakat dan sebagainya ya. Sangat disayangkan karena framing buruk yang belum benar tapi menghasilkan nasib seseorang ini jadi seperti ini. Itu sih. Baik, saya ke Pak Guru. Pak Guru, kenapa menurut Anda kemudian keputusan hakim pada hari ini
berbahaya untuk kemudian penyelidikan kasus Polri masa depan? Ya kalau kita lihat tadi gini, saya melihat pasal 221 ayat 2. Kalau masalah ID tadi sudah dijelaskan Bang Ginting tadi. Kalau pasal 221 ayat 2 ini diterapkan kepada polisi yang mendatangi TKP, apakah itu dari Propam atau Paminal dan polisi yang tugas umum lainnya, kemudian ada kesalahan sedikit dan itu tidak merintangi, baik kesalahan itu sengaja tidak sengaja. Berapa polisi nanti akan dihukum seperti Hendra Kurniawan ini? Lama-lama polisi Indonesia habis. Ya kan? Makanya saya bilang pemahaman pasal 221 ayat 2 harus dilihat bahwa itu diberikan kepada para pelaku yang telah melakukan pidana, telah terjadi peristiwa tidak pidana, telah dilakukan tidak pidana, kemudian dia menghilangkan barang bukti, menghilangkan darah, merusak TKP, itu kena 221 ayat 2. Bukan polisi yang datang ke TKP kemudian dikenakan pasal 221 ayat 2. Sangat konyol menurut saya. Itu saja menurut saya. Oke, Bang Jamin, tapi apakah Anda juga meyakini bahwa kedua terdakwa ini hanya mengikuti perintah saja? Ataukah memang sebetulnya tahu sejak awal tapi kemudian akhirnya memilih untuk mengikuti perintah? Bahwa ada skenario begitu, Bang Jamin? Ya, terlepas dari kita menghormati putusan hakim yang sudah diputuskan ya, dalam pertimbangannya yang sudah diputuskan tadi, kita melihat kalau dua orang ini kan merupakan anak buah dari Verdi Sambo. Ya, kedudukan bedanya, maka saya katakan lagi, bedanya anak buah yang memiliki pangkat tertinggi di antara anak buah lain. Begitu. Jadi dalam konteks berpikirnya, mereka harusnya menyadari dan bisa menganalisis perintah itu perintah benar atau perintah salah. Kalau mereka sudah melakukan suatu penganalisis menurut putusan hakim, mereka harusnya mempunyai kemampuan menganalisis tapi tidak menganalisis itu dengan baik dan tidak ditolak. Berarti kemampuan mereka sebagai kepolisian dipertanyakan. Itulah yang menjadi pemberatan bagi mereka. Nah, kalau ditanya apakah mengetahui atau tidak, mungkin walaupun di fakta persidangan tidak bisa diungkapkan, saya kasih contoh hal. Hendra contohnya ya, dia diduga melakukan pemesanan pesawat untuk mengantarkan Joshua ke Jambi. Nah, lalu dilarang untuk membuka mayat Joshua. Nah, itu kan salah satu hal yang menurut saya dalam pertimbangan keyakinan hakim merupakan suatu perbuatan yang dilarang, ya. Ya, tapi dalam pertimbangan memang nggak diungkapkan seperti itu. Tapi realitanya dalam keyakinan hakim yang bisa muncul seperti itu sehingga hukumannya lebih berat di antara yang lain. Itu Mas. Saya mau nambahin, maaf, ini mungkin untuk meluruskan, ini sudah terungkap juga di fakta persidangan bahwa peristiwanya tuh bukan, mohon maaf Pak Jamin, saya meluruskan, peristiwanya ini bukan Pak Hendra memesan private jet untuk mengantarkan jenazah Joshua, akan tetapi jenazah ini sudah diantar sejak tanggal 9 Juli tahun 2022, satu hari setelah peristiwa, itu menggunakan Wings Air kalau nggak salah. Sedangkan Pak Hendra ini baru berangkat 2 hari setelahnya, itu tanggal 11. Tujuan Pak Hendra tanggal 11 ke sana itu untuk menjelaskan apa yang terjadi pada Joshua atas perintah Verdi Sambo. Tapi bukan untuk menghalang-halangi dan segalanya, itu sudah terungkap di persidangan kok. Peristiwa itu tidak ada. Biar nggak ada. Ya, itu yang saya katakan nggak diungkapkan dalam persidangan kan. Ya. Oke, saya ke Pak Ogro. Pak Ogro, menurut Anda apakah memang seharusnya Hendra Kurniawan memiliki kemampuan analisis yang lebih tinggi begitu sehingga kemudian mampu menilai mana perintah yang benar, mana yang salah, ketika itu salah, harusnya dia kemudian bisa terhindar dari masalah ini. Pak Ogro. Ya kalau Hendra Kurniawan pengalaman selama yang saya dengar dan saya tahu dia bersama saya waktu saya akan di Propam, anak ini kritis, dia berani berbeda pendapat. Jadi ini karena awal pertama dia dipanggil Sambo jam 5:30, jam 8 atau 7:30 dia datang malam. Kemudian yang diceritakan Sambo adalah peristiwa tembak-menembak antara Brigadir J dengan Eliezer. Nah disitulah, padahal di situ sudah banyak aparat kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Berapa lagi nanti akan yang kira-kira dikatakan oleh Hendra menuruti perintah Sambo. Dia disebut Sambo, diminta Sambo supaya mengamankan kamera, sampaikan kepada Sambo. Nah, Jenderal, itu ada Ari Cahya yang lebih berpengalaman. Sambo perintahkan Ari Cahya. Nah, Hendranya pesan, kalau diamankan kamera, serahkan pada penyidik Polres Jakarta Selatan. Nah, disinilah letak kecerdasan Hendra. Dia berani mengatakan, dia punya prinsip bahwa hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang itu tidak dilaksanakan, disampaikan kembali kepada pimpinan yang memerintahkan. Ini anak ini kan luar biasa. Jadi sudah mengatakan yang benar, justru dihukum paling berat 3 tahun gitu. Apakah Hendra harus jadi justice kolaborator? Padahal dia
tidak terlibat dalam peristiwa pokok pidananya, di situ aja. Mas Aga, jadi sebetulnya Hendra Kurniawan ini sempat curiga atau tidak sih dengan perintah dari Verdi Sambo ini? Ya, kalau sebagaimana ya kita ketahui, kita dengar persidangan berkali-kali sudah terungkap bahwa ya yang diperintahkan itu merupakan perintah yang wajar, perintah yang benar, dan dilengkapi dengan sprint, dan bukan perintah yang dilaksanakan untuk membantu A, membantu B, bukan. Karena peristiwa ini kan yang terjadi peristiwa tembak-menembak, sehingga yang melaksanakan penyelidikan awal adalah Paminal. Sehingga pada saat itu, baik Agus, baik Hendra, lalu yang lain-lain itu merasakan perintah yang dijalankan adalah perintah untuk menjalankan tugas. Itu sih. Baik, Bang Jamin, kalau misalnya memang hakim akhirnya memberikan vonis sesuai dengan tuntutan jaksa, berarti kemudian hakim artinya tidak meyakini bahwa sebetulnya Hendra betul-betul tidak tahu mengenai skenario ini hingga pada saat di bulan Agustus. Bukan begitu, Bang Jamin? Ya, tuntutan jaksa kan sudah jelas, artinya dia merupakan ikut serta ya, pasal 55 dengan Verdi Sambo mempunyai niat yang sama untuk menghalang-halangi penyidikan. Walaupun sebenarnya saya secara pribadi tidak setuju dengan pasal ITE-nya begitu kan, karena itu yang tidak tepat menurut saya. Nah, hukumannya juga 3 tahun. ITE itu 8 dan 10 tahun. Sebenarnya kalau mau pakai pasal 221 atau 233 itu sudah cukup begitu untuk hukuman 3 tahun atau 10 bulan kayak begitu. Nah, tapi ya realitanya kita lihatlah seperti ini, ITE digunakan justru akan berbahaya sekali begitu. Nah, hakim menilai dia nggak punya pilihan lain, ya dia harus menyatakan ITE. Ya, itu keyakinannya kita hormati ya. Tapi menurut saya penerapan pasal ITE mulai dari tingkat penyidikan itu kurang tepat. Terlepas ya dari isu-isu yang terjadi di masyarakat yang menyatakan oh supaya bisa ditahan gitu kan. Nah, itu kan isu-isu yang beredar. Tapi realitanya ya pastilah kita yakinin bahwasanya nggak boleh ya. Kalau ITE itu kan contohnya DVR itu punya siapa? Punya publik. Dirusak oleh publik. Pengurusakan saja pasal 406 gitu ya. Pengurusakan terhadap barang milik publik. Yang pelapornya siapa? Ya publik lah melapor. Kenapa orang lain korban penyidikan gitu. Jadi itu akan berbahaya menurut saya kalau sampai ada proses penyidikan, ada barang publik atau dirusak, lalu dia dianggap sebagai obstruction of justice. Karena pasal obstruction of justice itu adalah pasal pelaku tadi ya, dan juga pasal pelaku, dan juga itu tidak ada kaitannya dengan pasal-pasal lain kecuali dari pasal yang memang diperuntukkan untuk obstruction of justice. Oke, kita tunggu nanti putusan dari terdakwa apakah kemudian akan banding atau tidak. Terima kasih Bang Jamin, terima kasih Pak Ugro dan Mas Aga telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.